Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk mencari tahu apakah betul dengan penangkapan berbagai kader partai politik, apakah itu menjadi berarti kegagalan partai politik. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon saat ini dengan Ketua Pusat Puskamnas dari Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo. Prof. Kiki, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Kiki, kalau kita melihat ada penangkapan terakhir dari kader partai politik PKS Nur Mahmudi Ismail yang juga adalah mantan wali kota Depok dan juga pernah menjadi ketua umum PKS. Kalau kita melihat dari sekian penangkapan sebelumnya, di situ ada Surya Dharma Ali, ada Lutfi Hasan Ishak, ada Setia Novanto. Apakah ini berarti memang partai politik itu boleh kita sebut atau sebagian orang menyebutnya, wah, partai politik itu sarang penyamun? Atau bukan? Bagaimana, Prof. Kiki? Ya, gini, politik di universal itu di mana-mana, terutama di negara demokrasi maju, itu uang menghasilkan kekuasaan. Yeah. Oleh karena itu, aturan main pemilu membatasi sumber kekuasaan politik ini dari uang. Di Indonesia terbalik, kekuasaan menghasilkan uang. Nah, partai politik itu adalah jalan terdekat, paling pendek, paling gampang untuk meraih kekuasaan. Yeah. Nah, kekuasaan itu kemudian menghasilkan uang. Ini yang banyak pimpinan partai, banyak dari preman pasar, dari orang biasa, dari otak kampung, tiba-tiba punya teman banyak, ustadz kampung dari kampung ke kampung punya orang banyak, dia mimpin, nah itu menghasilkan uang. Nah, ukurannya gampang. Kalau kita lihat mereka naik jadi pimpinan partai, hartanya berapa sih? Gitu. Siapapun di Indonesia, di Republik ini tahu bahwa begitu orang jadi ketua partai, hartanya naik. Rumahnya nambah, mobilnya nambah, istrinya nambah, semuanya nambah gitu. Nah, karena itu tadi. Nah, penangkapan sebelum ini tidak dianggap pelajaran tentang esensi kekuasaan. Tetapi dianggap sebagai kecelakaan. Wah, itu nasibnya sial aja yang ketangkep itu. Gitu. Nah, saya kan nggak sebodoh itu. Gitu. Nah, kalau di DPR kan ada istilah sabuk putih sampai sabuk hitam nih. Kalau yang ketangkep itu mah pemain sabuk putih itu. Kalau sabuk hitam nggak pernah ketangkep. Gitu. Tapi kalau begitu, Prof, kita bisa tidak berharap bahwa benar-benar partai politik ini menghasilkan kader yang bersih, menganjurkan kebersihan bagi bangsa ini, atau itu hanya fata morgana saja? Ya, harus optimis lah, karena demokrasi itu menuju ke arah sana. Nah, ada banyak tokoh politik yang baik juga, yang bersih, tapi karena mereka itu belum pegang pimpinan, belum ini ya tersingkir. Tapi ini kan kita anak-anak muda yang masuk, yang berpolitik sekarang ini kan banyak juga yang idealis gitu. Kita harus optimis lah untuk bangsa ini. Gitu. Kalau kemudian salah satu solusinya katanya adalah dengan memberikan dana yang lebih besar untuk parpol, tapi benar-benar diawasi dengan transparan agar kemudian tidak ada lagi patgulipat uang ini, itu efektif tidak, Prof? Enggak, makin besar itu bantuan untuk parpol dari negara, itu makin banyak yang bisa dikorupsi. Malah begitu ya? Iya. Nah, dan itu kan berkaitan, saling berkaitan. Misalnya Depok ini ya, kasus Depok aja. Ini kan yang dituduhkan itu, yang disangkakan itu kasus pelebaran jalan di Gang Nangka. Betul. Nah, saya lihat ini hanya satu kasus yang mudah pembuktiannya gitu oleh polisi. Kalau mau cari kasus di Depok itu kasus perizinan sepanjang jalan Margonda. Itu saya berani taruhan 1000%. Itu orang sudah apartemen, mall, sudah crowded, tetap aja
kasih izin. Gitu. Baik. Baik, berarti kita harapkan kalau ada partai politik yang berani untuk bersih, kita dorong partai politik itu ya, Prof. Kiki ya. Terima kasih, Prof. Kiki. Iya, haruslah itu, kita harus optimis menuju ke sana. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Repot ini Mas Jaka. Kalau kemudian menurut Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki tadi mengatakan bahwa kalau di luar Indonesia itu uang menghasilkan kekuasaan dan kekuasaan itu tidak mencari uang yang lebih banyak. Betul. Tapi kalau di Indonesia menurut beliau adalah kekuasaan itu direbut bagaimana caranya untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Ya, bagaimana nih, faktanya emang ada indikasi kuat yang ke arah sana ya. Gitu kalau kita lihat itu kan orang-orang tidak semua sih, tapi kebanyakan orang mau masuk politik itu kan untuk apa tadi? Emang harus tujuan utama itu untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu digunakan untuk apa? Kalau di negara kita yang meskipun era reformasi katanya sudah 20 tahun, tetapi faktanya kekuasaan itu ada kecenderungan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Tadi Mas Kiki sebutkan kalau di luar itu uang untuk kekuasaan, tetapi kalau sini kekuasaan untuk uang. Saya sepakat juga itu. Dan kalau kita lihat fakta yang terjadi dengan ditersangkakannya Pak Nur Mahmudi, itu kan kalau mungkin 1 atau 2 ketua umum partai politik, mungkin kita bisa menyebut itu oknum ya. Tetapi kalau sampai 5, ya saya pikir ini ada sebuah kesalahan yang luar biasa fatal di partai politik. Sebelum Pak Nur Mahmudi kan ada Lutfi Hasan Ishak, juga waktu itu Presiden PKS. Kemudian Pak Surya Darmali, Ketua Umum P3. Kemudian ada Anas Urbaningrum, ketika itu Ketua Umum Partai Demokrat. Dan belakangan ada Setia Novanto, Ketua Umum Partai Golkar. Pak Nur Mahmudi ini jadi tersangka ketika dia sudah mantan wali kota. Tetapi dia pernah menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan sebelum bergabung menjadi satu Partai Keadilan Sejahtera. Dan ini menunjukkan bahwa partai politik sekali lagi belum mampu memerankan perannya seperti yang diharapkan oleh rakyat. Tadi kita bahas bahwa salah satu peran partai politik adalah agen pendidikan politik, juga agen untuk membentuk budaya politik. Pendidikan politik seperti apa yang kita harapkan? Tentu saja pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang bagus adalah pendidikan politik yang mengarah pada terciptanya iklim politik yang bersih, salah satunya. Juga budaya politik yang bersih. Tetapi kalau kita lihat fenomena yang ada, paling tidak sudah ada 5 ketua umum partai politik yang tersangkut korupsi. Ya kita agak sulit untuk terus berharap, meskipun harapan itu tidak boleh padam di tengah jalan. Bagaimana caranya memastikan bahwa partai politik, apalagi yang mengatakan bahwa menjunjung tinggi kejujuran, kebersihan itu bisa benar-benar mendapat tempat di negeri ini. Jangan sampai kemudian kalah dengan arus hitam dari gerakan politik, yang kita bahas di bagian berikutnya, Mas Jaka. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surabaya, Jawa Timur. Ada Pak Prabu. Pak Prabu, selamat pagi. Prabu Jayabaya. Ya. Pak Prabu Jayabaya, selamat pagi Pak Prabu. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Kegagalan partai politik judulnya menarik ya. Jadi ini benar apa yang disampaikan oleh Bung Hatta pada tahun 61. Jadi Bung Hatta katakan multi partai tidak semuanya akan pasti bukan lahir karena ideologi. Jadi mereka lahir itu hanya karena untuk memenuhi syahwat politik untuk berkuasa, hingga para politisi kerap menjadi pelacur. Ini kata Bung Hatta nih Pak Prabu ya? Kata Bung Hatta. Ini menjadi pelacur dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu beliau katakan juga, politik hanya akan dijadikan kepentingan politik menuju politik